Di video kali ini kita akan membahas tentang permutasi dilambangkan dengan P, dan permutasi itu dibagi menjadi 3, unsur yang berbeda, unsur yang sama, dan permutasi siklis. Kita mulai dari permutasi unsur yang berbeda. Rumusnya seperti ini, penulisannya seperti ini. Permutasi R dari N unsur. Oke, bisa jadi penulisannya atas dan bawah ini ya, R, N. Bisa jadi seperti itu. Cara menghitungnya adalah N faktorial per N kurangi R faktorial. Seperti itu. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan hasil dari permutasi berikut. Yang pertama adalah permutasi 2 dari 5, kemudian permutasi 3 dari 4. Sesuai rumusnya, permutasi 2 dari 5 berarti 5 faktorial per 5 kurangi 2 faktorial. 5 faktorial per 5 kurangi 2 adalah 3 faktorial. Jabarkan 5 kali 4 kali 3 faktorial, berhenti saja 3 faktorial. Kita coret 5 kali 4 adalah 20. Oke, ini hasil dari permutasi 2 dari 5. Selanjutnya permutasi 3 dari 4 sama. Angka yang besar pokoknya yang atas ini ya, 4 faktorial. Kemudian kalau kalian sudah terbiasa, 4 kurangi 3, atau kalau belum terbiasa tulis saja dulu 4 kurangi 3 faktorial. 4 faktorial per 1 faktorial. 1 faktorial berapa? Ya 1, berarti sama aja 4 faktorial. 4 faktorial berapa sih? 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 24. Oke, contoh selanjutnya, tentukan N jika permutasi 3 dari N plus 1 unsur sama dengan 120. Kita jabarkan ini dulu. Mana yang di atas? Di atasnya ini, N plus 1 faktorial per N plus 1 dikurangi 3 faktorial, ya kan? Sama dengan 120. M plus 1 kita tulis saja dulu, 1 faktorial per bawahnya adalah N 1 kurangi 3 min 2 faktorial, sama dengan 120. Nah, di sini jika ada penjumlahan dan pengurangan yang kita jabarkan, yang mana sih? Yang atas saja ya. N plus 1 faktorial berarti dimulai dari N plus 1 kali, kita tuliskan seperti biasa, rumusnya adalah semakin kesini dikurangi 1. N plus 1 kurangi 1, N plus 1 kurangi 2, kemudian N plus 1 kurangi 3. Kita coba hentikan di sini. Kita cari tahu nilainya apakah sudah sama dengan N min 2 di faktorial. Karena kita mau menyamakan supaya bisa berhenti di N min 2 faktorial, nanti kita coret seperti biasa ya. Oke, N plus 1 tetap N plus 1, N plus 1 min 1 berarti N, kemudian N plus 1 min 2 itu N min 1, ini N min 2. Oke, ternyata cocok. Ini adalah N min 2, nanti bisa kita coret 120. Ini kita coret, berarti sisanya adalah N plus 1 kali N kali N min 1 sama dengan 120. Nah, ini sama. Kita ubah 120 itu menjadi bentuk 3 perkalian, diurut ya, N plus 1 kali N kali N min 1. Ya, ini sama, kita ubah 120 ini menjadi 3 angka, perkalian 3 angka yang berurutan, kurang 1 lagi gitu ya. Oke, kira-kira 3 angka ini berapa ya? Kalau angka kecil kayaknya nggak mungkin, karena 120 lumayan besar. Misalnya kita coba 5, 6, 7. 5 kali 6 30, 30 kali 7 dari 10, terlalu besar. Kita turunkan lagi 4, 5, 6 misal. 4 kali 5 20, 20 kali 6 120. Oke, cocok. Berarti ini 4, ini 5, ini 6. Kita cek lagi. N itu 5, N plus 1 5 tambah 1 6, betul. N min 1 5 kurang 1 4, cocok, 120. Berarti N nya adalah 5. Oke, soal permutasi, soal cerita ini ya. Untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, itu ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika tersedia 7 calon, berapa banyaknya susunan staf pengurus yang mungkin? Oke,
materi permutasi ini ciri-cirinya adalah urutannya itu penting. Jadi permutasi mementingkan urutan dalam kita menyebutkan gilirannya gitu urutannya, maka hasilnya lebih besar daripada nanti soal materi selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi itu tidak mementingkan urutan, perbedaan dari permutasi dan kombinasi itu. Nah, lebih jelasnya nanti akan dibahas di contoh soal lainnya. Oke, untuk soal ini kan ada 7 calon, yang diambil hanya 3. Kemudian urutannya itu penting. Yang pertama ketua, sekretaris, dan bendahara. Otomatis soal seperti ini adalah permutasi. Permutasi berapa unsur permutasi? 3 dari 7 unsur. Ya, karena calonnya jumlahnya ada 7 totalnya, kemudian yang dipilih hanya 3. Sehingga cara menghitungnya adalah 7 faktorial per 7 kurangi 3 faktorial. 7 faktorial per 4 faktorial. Oke, mari kita hitung. Jabarkan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, berhenti aja di situ. 4 faktorial. Udah kita coret, sini kita hitung adalah 7 kali 6 kali 5, hasilnya adalah 210. Jadi ada 210 cara untuk menentukan 3 posisi tersebut. Coba selanjutnya, ada suatu pameran lukisan tersebut harus ditempatkan dalam satu baris. Dengan berapa cara penempatan lukisan jika ada 6 lukisan yang dipamerkan? Jadi ada 6 lukisan, kemudian ke-6 lukisan itu akan dipamerkan, dijejer dalam satu baris. Sehingga ini permutasinya gimana? Ya, permutasi 6 dari 6 gitu. Oke, untuk permutasikan dari 6, jika unsurnya itu sama, nanti hasilnya adalah 6 faktorial. Ya, prosesnya gimana sih? Ini berarti kan 6 faktorial per 6 kurangi 6 faktorial. 6 faktorial dibagi 6 kurangi 6 kan 0 faktorial, sedangkan khusus untuk 0 faktorial hasilnya adalah 1, sehingga itu sama saja 6 faktorial. Jadi nanti kalau soal permutasi, kalau menemukan misal soalnya permutasi 2 dari 2, maka otomatis nanti jawabannya adalah 2 faktorial ya. Oke, jika kalian sudah hafal 6 faktorial itu berapa, maka kita akan lebih mudah daripada menghitungnya satu persatu. 6 faktorial adalah 720. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Selanjutnya ada 4 buku matematika, 2 buku sosiologi, 3 buku sejarah, dan 2 buku ekonomi. Buku-buku tersebut akan disusun berderet pada sebuah rak buku. Ada beberapa cara penyusunan buku tersebut jika buku yang sejenis harus berkelompok. Oke, jadi masing-masing buku ini itu akan dijejer, tapi yang matematika diacaknya itu sama matematika, sosiologi sama sosiologi gitu ya, tidak boleh campur. Sehingga cara perhitungannya gimana? Udah, kita hitung permutasi acak dari tiap mapel dulu. Ini matematika kali mapel sosiologi kali mapel sejarah kali mapel ekonomi. Untuk banyaknya cara mapel matematika itu kan permutasi 4 dari 4 kali permutasi sosiologi 2 dari 2 kali sejarah itu permutasi 3 dari 3, ekonomi permutasi 2 dari 2. Kemudian masih dikali lagi. Maksudnya apa? Karena di sini ada keterangan jika buku yang sejenis harus berkelompok. Jadi nanti urutannya itu mapelnya kan bisa diacak juga, bisa matematika, sosiologi, sejarah, ekonomi, atau sosiologi, matematika, ekonomi, sejarah. Ini masih diacak lagi, tapi mereka bergantian. Satu mapel harus beberapa macam buku, tapi dalam satu mapel itu harus selalu berdampingan. Sehingga di sini ada berapa banyak mapel? 4. Ini udah dikali lagi permutasi 4 dari 4. Ya, ini tambahan untuk berapa banyak mapelnya gitu ya.
misal di sini mampunya hanya 2, ya udah dikali tambahan permutasi 2 kali 2. Oke, tadi jika unsurnya sama gimana? Ini berarti 4 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial. Oke, dihitung, ini akan memang banyak hasilnya. 4 faktorial 24 kali 2 kali 6 kali 2 kali 24. Oke, nanti kalian bisa hitung detailnya, hasilnya adalah 13.824. Oke.